sahabat semua, kita bertemu lagi untuk melanjutkan obrolan kita tentang berpikir secara kritis atau critical thinking. Nah, kali ini saya ingin bertanya ke Mbak Widya. Mbak Widya, sebetulnya apa kunci berpikir kritis itu sendiri? Oke, nah ini yang penting nih, selain tahu langkah, ini yang membuat kita berhasil untuk tadi menjalankan langkah-langkah yang sebelumnya udah kita diskusikan ya Mbak Anas ya. Ya. Oke, jadi ada beberapa kunci gitu. Yang pertama itu kemampuan kita untuk menganalisa, itu kunci satu. Kunci kedua itu kemampuan kita menginterpretasikan apa yang sudah kita punya gitu. Ketiga, inferensinya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya tadi kita udah tahu tahapannya misalnya gitu ya, tapi ternyata kita nggak tahu kunci-kuncinya ini, percuma gitu. Jadi kita perlu tahu kunci berpikirnya. Nah, berikutnya itu adalah kemampuan kita mengevaluasi. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kemampuan evaluasi, kemudian menjelaskannya. Jadi kalau kita nggak bisa menjelaskan apa yang itu ya, atau mengkomunikasikan, nggak bisa. Kemudian berikutnya itu pengaturan diri kita bagaimana. Karena ini bagaimana kita memanage diri kita. Balik lagi ini awareness gitu sebenarnya. Basicnya dari awareness. Karena kalau kita sudah bisa mengatur diri dengan baik, maka kita akan bisa melakukan yang kedua ini, yang berikutnya ini, dua hal terakhir, yaitu pikiran terbuka dan pemecahan masalah, gitu. Nah, jadi saya kembali lagi ya Mbak Anas ya. Jadi kemampuan menganalisa. Kemampuan menganalisa ini itu adalah kemampuan mengumpulkan dan mengolah informasi dan pengetahuan. Saya ceritakan ini pakai contoh ya Mbak ya, biar gampang. Contohnya ibu-ibu muda yang sekarang anaknya sedang mencari sekolah, misalnya gitu. Mencari sekolah dan sekolahnya online lagi sekarang gitu. TK tapi harus online. Ini gimana gitu, dan ibunya harus kerja misalnya gitu. Ini menarik nih. Ibunya harus kerja, di sebelahnya walaupun WFH juga gitu. Nih gimana caranya? Apakah asisten rumah tangganya atau susternya bisa? Nah, ini menarik. Kita bahas di sini. Oke, jadi kondisi seperti itu. Ibu-ibu muda yang bekerja, anaknya baru mau masuk TK misalnya, atau mau di sekolah. Berarti permasalahannya adalah bagaimana dia memilih sekolah atau pendidikan yang tepat. Nah, pertanyaan dia menganalisa. Pertama, apakah ini sekedar dia butuh sekolah saja, atau dia butuh pendidikan? Pendidikan macam apa yang dibutuhkan? Dengan kondisi sekarang online, kemungkinan saya nggak LWFH terus dengan online tuh kebutuhannya apa, bisa ya anak TK gitu, karena kan sebenarnya butuhnya fisik, main, belajar seperti apa gitu. Nah, di sini seorang ibu itu dibutuhkan kemampuan mengumpulkan dan mengolah informasi dan pengetahuan. Di studio browsing banyak sekali sebenarnya sekarang yang di alternatif pilihan. Mau yang bilingual, mau yang model apa, mau yang kelasnya misalnya kelasnya tuh ini satu guru online, gurunya 4, pakainya Zoom atau pakainya Teams atau apa gitu. Nah, dia perlu tahu mulai dari alatnya dulu, bagaimana metode online-nya, bagaimana metode pengajarannya, bagaimana gurunya menghandle dia. Yang berikutnya, bagaimana saya sebagai ibu menghandle anak saya, karena sekolahnya harus didampingin kan gitu. Nah, ini udah 4 hal. Berarti dia harus mengumpulkan informasi pengetahuan tentang itu gitu. Kemudian setelah dia kumpulkan, dia melakukan interpretasi, kunci kedua. Menyimpulkan apa arti informasi yang diproses. Aku mau ini deh, sekolah ini, karena dia bilingual, sekarang penting. Terus gurunya cuma ini kok, gurunya ada 2 atau 1, dia pakai Zoom sekolahnya. Oke, berarti pakai Zoom, laptop saya bisa, jadi saya butuh laptop. Kalau padahal laptopnya cuma 1. Zoom bisa nggak ya pakai handphone gitu. Saya ada 1 lagi handphone, saya gitu. Nah, dia mulai ini. Apa artinya itu teh? Mulai dari toolsnya, apanya. Ini jamnya jam sekian. Bisa deh saya selipin. Itu jam pagi, berarti sebelum saya kerja saya bisa nih. Anak sekolah cuma 2 jam, misalnya seperti itu. Metodenya kayak apa nih? Seperti apa? Anaknya disuruh nyanyi satu-satu, dilihatin Zoom-nya. Oke, dia lihat. Jadi dia akan lihat satu persatu.
itu dia menginterpretasikan informasi yang dia dapat semuanya. Dicatatlah seperti itu. Baru masuk ke yang tahap inferensi tadi, inference gitu ya. Menilai apakah pengetahuan yang dimiliki cukup dan dapat diandalkan. Benar apa enggak ya? Coba aku tanya deh ke temanku sesama ibu muda, atau ke kakaknya, atau ke adiknya, saudaranya, orang tuanya, yang mungkin punya pengalaman yang sama. Gitu. Bagaimana mengatasi itu? Seperti apa? Ya, dia mulai cari. Gitu. Apakah benar informasinya? Itu yang disebut dengan inferensi. Dia menilai, oh ini salah nih, seharusnya nggak bisa begini nih. Waduh, ini suruh lipat-lipat kertas, tapi nggak di ini gimana nih? Misalnya gitu. Ya, atau gambar tapi kok seperti ini. Nah, dia mulai dianalisa. Kemudian dia melakukan yang kunci keempat, itu dievaluasi. Bagaimana dia membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Dengan kondisi seperti ini, terus, oke, berarti semua di saya. Loh, kok biayanya sekian ya? Sama nih sama biaya yang ini. Biayanya apa nih? Aku perlu cari lagi. Dia cek lagi. Bisa jadi dia kembali ke proses yang sebelumnya. Itu. Ini mahalan nggak ya? Dia cari lagi informasi. Itu bisa. Seperti itu. Sebelum dia mengambil satu keputusan yang tepat. Gitu. Tadi kan baru ngomongin tools, metode, gurunya, teman-temannya, satu kelas ada berapa. Wah, begitu biaya. Loh, kok mahal juga ya? Padahal harusnya online gitu. Gurunya nggak nih langsung. Nah, itu jadi pertimbangan ekonomi kan. Nah, itu masuk di sini. Tapi setelah ditanya, enggak juga. Itu memang rata-rata sekarang sekolah ini TK dengan metode ini seperti ini. Dibandingkan dengan kalau dia datang ke sekolah. Lebih bahaya, anak-anak terlalu rentan lah seperti ini, kondisi belum aman. Oke, berarti dia mengambil keputusan itu. Kemudian dia bisa menjelaskan itu. Bisa menjelaskan mungkin ke orang tuanya, ke dirinya sendiri yang pertama, waktu ngambil keputusan itu. Dia bisa menjelaskan ke pasangannya, ke suaminya misalnya. Ini aku kayaknya ambil keputusannya ini buat anak sekolah. Gini. Nah, dia bisa mengkomunikasikan reasonnya, alasannya itu dengan jelas. Gitu. Sehingga tidak menimbulkan perdebatan yang bagaimana. Karena waktu di masa evaluasi di D atau di C tadi, di tahap sebelumnya, itu dia sebenarnya udah punya data-data dari suaminya, kebutuhannya apa. Misalnya, suaminya bilang, kayaknya budgetnya sekian. Nah, berarti kan dia udah filter itu. Kayaknya aku maunya seperti ini nih, yang keagamanya lebih kuat misalnya. Nah, itu dia udah filter itu. Sehingga waktu di bagian E ini dikunci waktu menjelaskan, mengkomunikasikan, nggak perlu terlalu banyak yang membuat dia jadi berdebat. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah dikomunikasikan ya apa, dia tetap harus memantau lagi, benar nggak ini trennya seperti ini nggak, jangan-jangan ada informasi yang kurang, ada apa, itu di bagian F, pengaturan diri, ke dia sendiri. Karena kenapa? Nanti ibu muda ini itu yang akan jalankan dalam kesehariannya. Kalau dia nggak jalankan, dia harus ternyata one day dia kerja nggak bisa WFH lagi gitu misalnya. Terus bisa nggak ya asisten saya lakukan ini? Dia udah harus buat tuh tahap-tahapannya. Ngajarin asistennya, gitu, asisten rumah tangganya. Seperti apa. Itu pun sudah termasuk dia harus memantau tadi. Cara berpikirnya dia udah harus ditransfer ke asisten rumah tangga atau susternya atau pengasuh anaknya. Gitu. Itu ada di bagian kunci yang F tadi. Nah yang berikutnya, pikiran terbuka tetap harus. Supaya apa? Karena informasi banyak masuk, kemudian kita nggak bisa batasi pemikiran kita, value, konsep itu tetap harus kita punya, tapi tetap ada pertimbangan mungkin dari sudut pandang orang lain tuh yang kita bisa tangkap bagus. Misalnya seperti apa? Ternyata pengasuhnya bilang, Bu, kalau yang seperti itu mah kasihan anaknya kali Bu, capek, saya juga nggak ngerti bahasa Inggris, gini-gini gitu. Wah, saya harus ini apa ya? Nah, itu dia akan berkomunikasi dengan yang pengasuh anaknya tadi. Gitu. Nah, kemudian dari situ akan ada mungkin pola-pola atau cara-cara baru, dia mengambil solusi baru. Berikutnya, pemecahan masalah. Nah, udah kalau kira-kira ada konflik terkait dengan pengambilan keputusan, saya pun harus siap. Gitu. Yang ini tadi saya bilang di awal, efeknya apa dari sini? Efeknya apa dari pengambilan keputusan saya ini? Gitu. Oh, efeknya nanti kalau saya kerja harus seperti ini. Kalau saya kerja di kantor. Kalau saya di rumah, efeknya saya harus bantu dia seperti ini. Kalau saya bantu dia, nanti dia nggak mandiri.
Terus ini apa? Nah itu masuk terus di bagian H, pemecahan masalah. Kira-kira seperti itu sih Mbak Anas. Ini kunci-kuncinya. Gitu. Jadi antara proses sama kunci ini linknya sangat kuat sih. Kira-kira seperti itu. Kunci yang harus kita perhatikan di dalam berpikir kritis ya, ada bermacam-macam apa yang harus kita kembangkan. Perhatikan. Iya. Ada makanya penting untuk latihan sih Mbak. Iya, penting banget untuk latihan. Jadi setiap persoalan hidup itu sebenarnya latihan kita sih. Persoalan satu tuh latihan, ntar selesai, oh ada persoalan lagi latihan. Jadi kita harus punya persepsi bahwa segala persoalan hidup itu adalah latihannya kita. Untuk persiapan ke persoalan berikut. Ini persepsinya harus kita punya konsep itu bahwa kita latihan hidup itu dari persoalan hidup itu sendiri. Itu sih Mbak. Tentunya pendidikan sekolah juga sangat berperan ya dalam mengasah keterampilan berpikir kritis ini ya Mbak Widya. Iya, salah satu metode untuk kita bertanya kepada guru atau pendidiknya ya di sekolah gitu. Metode sekolahnya nih mengajarkan ini enggak gitu. Misalnya mengajarkan pikiran terbuka enggak. Pikiran terbuka tuh ininya dilihatnya dari apa? Oh, bagaimana ada nggak kelas-kelasnya itu keterlibatan diskusi? Iya. Saya pikir sekolah memang tempat yang strategis ya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis ini ya, karena di situ ya memang banyak bermain di area kognitif ya Mbak Widya. Betul. Ya, jadi kita harus kritis memilih sekolah, memilih pendidikan, nggak cuma memilih sekolah, memilih pendidikan yang memang dia mengajarkan untuk berlatih untuk critical thinking, gitu. Kira-kira. Mungkin kita juga bisa melihat ya materi-materi pendidikan ini apakah sudah mengandung kunci-kunci berpikir kritis ini ya. Bagaimana belajar untuk menganalisis, menginterpretasi, evaluasi, sampai nanti ke pemecahan masalah ya. Betul. Jadi misalnya kalau saya ngelihat anak saya gitu, mau apa nak? Aku mau ini presentasi gitu. Kan sekarang online sekolahnya gitu, presentasi. Oh, terus dia rekaman gitu. Saya lihat, oh itu cara dia untuk belajar mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan. Itu cukup lumayan sering gitu. Nah itu salah satu bentuk bahwa, oh dilatih untuk itu. Terus membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Dia mengolah dulu untuk itu. Nah yang menarik itu contoh di pengaturan diri. Jadi kan karena kita di rumah semuanya online, terus ada kadang-kadang kondisi rumah kan tidak memungkinkan untuk kita secara perfect gitu untuk rekaman atau apa gitu ya. Jadi anak saya waktu itu harus main karena dia main harpa gitu, ada ada konser bareng direkam gitu. Dia fail terus karena anjing kita berisik sekali gitu. Ada anjing, ada ayam saya pelihara gitu berisik. Ini mah berisik banget sih, jadi nggak bisa ini. Nah, di situ dia mengatur diri sendiri, memanage. Saya bilang kamu harus tahu cari waktu yang pas, kapan anjingnya tidak menggonggong, itu menggonggong karena apa, itu kan harus tahu gitu. Terus kapan ayamnya ini, kalau kamu jam segini mungkin ayamnya memang lagi ini atau apa gitu. Nah disitu dia berpikir bagaimana mengatasi permasalahan yang membuat dia tidak sukses melakukan sesuatu. Akhirnya dia nemu pola, oh kayaknya aku latihannya jam segini aja mah, oke, rekamannya jam segini. Nanti kecuali kalau harus rekaman bareng, kayak ini, oke. Nah, jadi disitulah dia belajar mengatur dirinya sendiri. Dia menganalisa dari hal-hal sederhana yang di rumah. Nah, itu perlu kita latih. Gitu. Itu sih kira-kira. Oke, menarik sekali ya. Kunci-kunci berpikir kritis yang harus kita perhatikan ya di dalam nanti mengolah, termasuk mungkin dalam pendidikan di sekolah. Nanti di selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kita mengembangkan langkah-langkah berpikir kritis ini. Jadi ikuti obrolan kami, kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih Mbak Widya. Terima kasih Mbak Anas.